implementasi dan diseminasi budaya positif. Saya Erlan Dwi Risyanto, calon guru penggerak dengan pengajar praktik Ibu Yulianti MPD dan fasilitator Bapak Muhammad Iqbal SPD MM. Dalam video kali ini terdapat dua konten. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, diseminasi budaya positif. Halo. Hai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita yakini sesuatu yang baik dan benar. Selain kita yakini dan kita jadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran supaya kelas kita menjadi nyaman dan enak untuk belajar. Jadi nanti kita buat bersama-sama ya. Jadi nanti anak-anak membuat semacam nilai-nilai yang kita yakini. Kalimatnya yang positif. Tahu kalimat positif? Tahu. Kalimat positif itu yang tidak ada kata tidak. Jadi contohnya apa contohkan? Satu, saling menghormati. Itu contohnya ya. Paham? Nah, jadi nanti anak-anak tuliskan keyakinan kelas di kertas ini. Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Anak-anak juga boleh menuliskan peraturan kelas. Terus tempel di sini ya. Di sini banyak, ini terserah di mana. Yang penting jangan di bawah. Sulit nanti bersihkannya. Di papan tulis nanti sama-sama kita rumuskan di sini. Paham? Dan ini kan ada lemnya. Kamu nulisnya di bawahnya, jangan di lemnya ya, supaya bisa ditempel. Nih, boleh. Yang sudah selesai nulis, tempel di papan tulis. Tulis di sini ya. Kalau sudah ditempel di papan tulis, yo, punya kawan jangan dijatuhkan. Bapak rumuskan jadi satu ya, karena ini ada banyak. Kemungkinan ada yang sama peraturannya. Jadi kita rumuskan jadi satu di sini. Masih ada yang belum? Sini. Oke, masih ada lagi? Sudah, kita kelompokkan lagi. Tuh, yang di atas tadi mana? Sudah. Kita kelompokkan ya, kalau yang sama dengan sama. Ini saling menghormati. Ini juga sama, yang sama patah di sini. Saling peduli dan saling menolong. Tepat waktu. Tepat waktu aktif di kelas. Kalau menolong. Tertib
peraturan sekolah berarti sama dengan ini. Nah, berarti setelah kita mengumpulkan peraturan ataupun keyakinan kelas kita bersama, terkumpul ada berapa kelompok? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak tuliskan dulu ya. Yang kedua, bekerja sama bersihkan kelas. Tiga, disiplin. Terakhir apa? Senyum. Nah, jadi anak-anak ini merupakan keyakinan kelas yang sama-sama kita yakini dan kita taati. Jadi di kelas ini kita harus nilai-nilai yang kita pegang selama pembelajaran di kelas 5. Nah, sekarang supaya bisa sama-sama kita tanda tangani bahwa bukti kita setuju untuk melaksanakan ini ya. Bapak dulu di sini. Nah, Bapak dan sekarang urutan satu persatu dari barisan ini dulu, maju semua barisan ini, tanda tangan kecil di sini, bawa pena dari kamu sendiri. Nanti lanjut ini ya, kalau sudah ayo langsung urutannya di sini kecil biar muat semua. Kasih nama. Selesai membuat apa ini? Keyakinan kelas yang dibuat oleh kita semua. Jadi selain kita membuat, kita juga harus sama-sama jadikan pedoman dalam tingkah laku kita di kelas ini. Jadi di kelas 5 ini kita harus bertingkah laku apa yang pertama? Saling memahami. Kedua, bekerja sama. Tiga, anak-anak siap melaksanakan keyakinan ini? Bapak juga siap melaksanakan keyakinan ini. Mari kita sama-sama lakukan keyakinan kelas ini. Semoga dengan kita berperilaku seperti ini, kelas kita menjadi nyaman, kita semua tercapai. Terima kasih sudah bantu Bapak dalam buat keyakinan kelas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Morabliti atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Morabliti. Izinkan saya di sini di depan untuk melakukan suatu acara pengimbasan dari ilmu yang saya dapat selama mengikuti pelatihan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, sekelas perkenalan, yang sebelah kanan saya yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Beliau merupakan fasilitator saya. Beliau guru SMA di salah satu SMA di Jakarta. Yang kiri saya ibu pengajar praktik saya, Ibu Yulianti. Beliau merupakan guru di SMP dulu sempat di sebelah kita di SMP Morabliti, kemudian pindah di SMP di Sri Katon sebagai guru matematika. Dan yang tengah saya sendiri bisa Bapak Ibu lihat, embel-embel nama saya masih calon. Berarti di sini saya masih belajar untuk melakukan pembebasan tentang materi atau ilmu saya ini. Jadi mohon maaf jika selama proses saya membagikan ilmu belum maksimal, karena di sini ini tempat saya belajar untuk menjadi guru penggerak. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Nah, tujuan diskusi kali ini yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tujuan kita di sini yaitu untuk diskusi, bukan berarti saya yang sebagai materi. Jadi nanti saya mohon Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik. Nah, topik pembahasannya ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang nomor 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, pertanyaan pematik untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Coba yang setuju boleh angkat tangan, yang tidak usah angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Tampaknya setuju semua. Tidak apa-apa, nanti kita sama-sama temukan jawabannya di materi ini. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ada yang tampaknya Pak Yan kurang setuju atau gimana Pak? Terima kasih untuk pernyataan yang nomor 2, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu tergantung dengan sebab atau mengapa anak itu mendapatkan penghargaan. Jadi tidak bisa semuanya disatukan, harus dipilah-pilah. Penghargaan yang bagaimana yang bisa memotivasi anak. Jadi tidak semuanya penghargaan dapat memotivasi anak, karena kadang-kadang ada anak yang merasa karena diberi penghargaan bukan mendapatkan motivasi, malah menyebabkan sebaliknya, ya, kelengahan bagi dia. Ada di bagi anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan.
Nanti jawabannya sama-sama kita cari di materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu asal mula kata disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Maksudnya di sini Bapak Ibu, disiplin biasanya kita gunakan untuk kita buat suatu peraturan. Nah, peraturan ini bertujuan untuk mengontrol tingkah laku anak-anak kita di kelas. Baru kita sebut itu anak-anak yang disiplin jika melakukan itu. Seharusnya disiplin itu anak-anak melakukan itu karena emang kemauan dari dirinya sendiri. Nah, itu asal kata disiplin. Karena masuk Indonesia terjadi pergeseran makna menjadi seperti itu. Nah, ada suatu teori dari Dr. William Daser tentang kontrol teori, di mana yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini yang pertama ini maknanya seperti ini. Guru itu merasa mampu mengontrol muridnya, padahal yang sebenarnya anak-anak itu mengizinkan untuk dikontrol guru. Jadi kita sebenarnya tidak mempunyai kontrol terhadap anak didik kita. Anak didik kita menurut kita karena memang anak didik kita itu istilahnya mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Tapi kita tidak tahu dalam hatinya atau dalam dirinya itu benar-benar mengikuti itu karena hanya perintah atau memang itu kata hatinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Penguatan positif di sini bermakna seperti rayuan, pujian. Seperti yang disampaikan Pak Yanudis tadi, kalau tidak semua penghargaan itu dapat memberikan penguatan positif. Terus teori yang ketiga bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini di lingkungan sekolah, kita merasa kita yang dewasa, sehingga kita merasa punya hak untuk memaksa anak didik kita. Itu seperti teori yang pertama. Sebenarnya itu kita tidak punya hak, hanya saja anak didik kita memberikan izin kepada dirinya sendiri untuk mengikuti kata dari gurunya. Terus teori yang keempat, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Selama ini kita terkadang merasa saat kita mengkritik anak didik kita bertujuan menguatkan karakternya, tapi terkadang ada efek buruk berkepanjangan, seperti anak merasa apa ya istilahnya, kalau kita kritik itu anak merasa kurang senang, marah, dan itu akan terpendam sehingga menimbulkan efek panjang kurang baik. Itu ada 4 teori kontrol yang selama ini mungkin kita berpikiran kalau kita itu bisa mengontrol anak didik kita. Ternyata ada sebuah teori yang mengatakan itu semua salah. Nah, selama ini Bapak Ibu, dalam teori yang kita lakukan selama ini kan teori stimulus respon, di mana dalam membentuk karakter anak kita beri stimulus sehingga respon anaknya sesuai keinginan kita. Ternyata ada teori yang kebalikan. Ini bisa kita jadikan referensi, mungkin bisa kita jadikan salah satu istilahnya referensi untuk kita lakukan. Yang pertama, stimulus respon, bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori stimulus respon itu semua kebutuhan sama. Ternyata menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda.
Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti murid tadi, kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Sebenarnya anak didik itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian modal berpikir menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol, modal berpikir menang dan menang. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan di sini yang maksudnya yaitu anak didik itu disiplin bukan untuk mengikuti aturan yang kita buat, takut terhadap aturan kita, tetapi mereka disiplin terhadap aturan karena mereka menganggap aturan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini, sehingga motivasi mengikuti tata tertib dan aturan tersebut berasal dari dirinya, bukan berasal dari gurunya atau dari orang lain. Nah, apa yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi seluruh orang menganggap kalau itu benar berarti benar. Contohnya, ada yang tahu Bapak Ibu, kalau kita menganggap itu benar, orang lain pasti menganggap itu juga benar. Agama lain juga menganggap itu benar. Saya contohkan satu, yaitu contoh menghormati orang lain. Pasti setiap orang beranggap itu merupakan perilaku yang mengaku itu adalah perilaku yang benar. Nah, seharusnya peraturan seperti itu Bapak Ibu, peraturan itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal, di mana semua orang beranggapan itu memang yang benar. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, seperti tadi, jadi mengaitkan aturan-aturan yang kita buat di kelas dengan kebajikan universal, sehingga timbullah motivasi intrinsiknya. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah muara dari kurikulum Merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, yang kedua, topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Bapak Ibu, menurut Dian Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi orang melakukan sesuatu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Itu motivasi yang kedua. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi yang orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Nah, itu tadi 3 motivasi seorang melakukan sesuatu. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dari 3 motivasi ini tadi Bapak Ibu. Contohnya gini, anak-anak datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas, melaksanakan itu karena apa Bapak Ibu? Motivasinya karena apa? Dari 3 ini menurut Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu mana yang paling banyak? Silahkan Bapak Ibu tuliskan di kertas ini, nanti kita tempel. Motivasi yang pertama ini kesimpulannya untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapat penghargaan dari gurunya atau pujian, yang ketiga memang itu berasal dari dirinya sendiri untuk mengikuti peraturan. Pak itu tolong sekarang dibacakan jawaban punya teman-teman. Jadi inilah motivasi yang paling banyak anak didik kita dalam bertindak di kelas. Pak Vito mohon tolong dibantu jawaban teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada rekan-rekan untuk menyampaikan apa yang telah dibuat oleh rekan-rekan guru yang ada di sini. Dari pertanyaan refleksi 1 ya Pak ya. Nah, dari 3 teori ya Pak ya. Dari 3 teori yang menurut Anda dari ketiga jenis motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ini sudah tertempel di sini Pak, ya kan? Ini termasuk ungkapan hati atau jawaban dari Bapak Ibu guru yang selama ini telah ditemukan pada saat mengajar. Dari sini yang warna kuning, ya Pak ya? Saya baca dari warna kuning, ini pasti Ibu guru. Kalau Pak guru ini jarang tulisannya ada. Di sini opsinya yang pertama kebanyakan untuk menghindari hukuman. Itu. Yang kedua untuk menjadi atau menghargai diri sendiri. Yang pertama. Selanjutnya ada lagi perilaku untuk menghindari hukuman. Nah ini bertentangan, ada yang mau hukuman, ada yang menghindari. Nah ya kan, metodenya masing-masing. Cuman ini teori berdasarkan pengalaman biasanya Pak, ya kan. Ini ada lagi
ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini kayaknya tulisan Pak Yan di sini kayaknya. Terus warna pink, motivasi perilaku. Motivasi perilaku, pokoknya kita ini berkaitan dengan 3 metode atau teori yang telah disampaikan tadi. Manusia biasanya paling banyak perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, gitu. Dan yang ini satu lagi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, opsinya seperti itu. Cuman kalau menurut saya penghargaan dari teori tadi sebenarnya lebih ke penghargaan atau pujian, karena anak-anak ini tadi masih dalam, kalau jenjang SD ini ya perlu dirayu, dibujuk, dimotivasi. Kalau terlalu disiplin memberikan hukuman, kayaknya agak keras juga. Oke, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Biko yang telah membacakan jawaban dari Bapak Ibu semua. Dari jawaban-jawaban tadi, yang mendominasi ternyata yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat pujian ya Bapak Ibu. Yang paling sedikit tadi karena itu memang keyakinan dirinya. Nah, menurut Bapak Ibu, seharusnya yang paling ideal untuk mendasari perilaku manusia itu yang mana Bapak Ibu? Dari 3 teori motivasi ini, yang paling ideal, yang paling bagus. Yang ketiga, kata Bu Iis, ada yang berbeda? Ya, kalau kita berbicara tentang ideal tidak ideal, memang kita mentaati aturan itu harusnya memang berasal dari kita ya Bapak Ibu. Kita mendapat belajar itu bukan untuk menghindari hukuman atau mendapat pujian, tapi memang karena kita butuh untuk belajar, karena memang itu berasal dari kita. Tapi inilah kenyataannya yang terjadi di sekitar kita. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua Bapak Ibu, ini agak panjang saya bacakan. Pertanyaan yang kedua, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari tadi, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu apa Bapak Ibu? Dari 3 motivasi tadi, mana yang mendasari perilaku anak-anak murid Bu Anas tadi? Silakan kembali Bapak Ibu tuliskan pendapatnya di kertas tadi. Ini 3 motivasi tadi. Dari kasus tadi, kira-kira anak-anak murid Bu Anas itu motivasinya berbaris rapi,
itu karena apa Bapak Ibu? Nah, karena jawabannya sahabatnya sekilas itu ternyata sama semua, berarti karena apa Bapak Ibu tujuannya anak-anak? Karena ingin mendapatkan bintang atau stiker. Berarti kita sudah memahami teori tentang motivasi anak didik kita melakukan sesuatu. Nah, ada yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu tidak? Kira-kira bagus tidak motivasi seperti itu tadi? Soalnya kan kita seringan terkadang memberikan jika anak-anak dapat 100 kita kasih stiker. Jadi anak-anak rajin untuk mendapatkan bintang. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira gimana perilaku yang dilakukan Bu Anas tadi itu sesuatu yang bagaimana? Bagus atau tidak apa-apa terus dilakukan atau bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan sama Ibu Ana tersebut memberikan sesuatu pujian atau penghargaan lah ya, yang berupa bintang ya. Kalau seandainya anak itu lebih disiplin, mungkin bintangnya ada bintang 1, bintang 2 atau 3 ya, itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan biar anak tersebut lebih termotivasi, agar dia lebih baik dari sebelumnya, karena penghargaan bintang tersebut. Kalau tidak dilakukan, ya tadi anak itu tidak ada, maksudnya tidak ada tujuannya apa yang untuk dia melakukan disiplin itu, tidak ada penghargaan atau tidak ada itu, dia tidak semangat, ya kan? Yang jelas anak itu tidak semangat. Paling tidak anak itu, apalagi anak tingkat SD, suka sekali diolok-olok, dipuji, ya kan? Kadang dipuji sedikit, dia sudah hatinya sudah gembira, ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Ibu Ana itu sudah bagus, ya. Memang sebenarnya harus dilakukan, ya. Karena namanya anak SD ini banyak dipuji, banyak diolok, ya. Ya itu saja pendapat saya. Terima kasih kepada Bu Susi atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu Guru? Menurut Bu Susi tadi perilaku yang dilakukan Bu Anas itu sesuatu yang baik karena itu memang untuk meningkatkan motivasi supaya anak didiknya tertib. Saya tidak bisa menanyakan betul atau tidak karena itu memang perilaku atau motivasi anak melakukan sesuatu. Nah, nanti setelah kita pelajari mungkin bisa sama-sama kita renungkan jawabannya benar atau tidak. Nah, Bapak Ibu, materi yang selanjutnya yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman yaitu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba
anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, Bapak Ibu, saat kita punya peraturan kelas atau peraturan sekolah dan anak didik kita melanggarnya, ada 3 hal yang biasanya kita lakukan. Yang pertama hukuman, yang seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan suatu sudah direncanakan, sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, umumnya berbentuk konsekuensi dipihak oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Contohnya, saat anak-anak menumpahkan sesuatu, konsekuensinya membersihkan. Saat anak-anak buang sampah sembarangan, konsekuensinya memungut sampah dan buang sampah pada tempatnya. Kalau hukuman lain jenisnya, langsung kita hukum push up 10 kali, itu betul hukuman. Yang ketiga, perilaku yang bisa kita lakukan yaitu restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Nah, ketiga hal ini yang biasanya kita lakukan Bapak Ibu saat anak didik kita melanggar aturan kelas atau aturan sekolah. Yang pertama, langsung menghukum. Kedua, konsekuensinya apa atas kesalahan yang mereka buat. Yang ketiga, melakukan restitusi. Istilah restitusi itu masih cukup baru, jadi mungkin masih agak asing kita lakukan. Nanti kita pelajari sama-sama. Nah, ini perbedaan lebih jauh tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena biasanya hukuman bersifat sakit. Yang kedua, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Contoh tadi, saat anak menumpahkan sesuatu di kelasnya, berarti konsekuensinya harus membersihkan. Yang ketiga, restitusi merupakan pilihan. Terus, hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak dengan waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapat keadilan. Sedangkan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapat ganti. Terus hukuman, murid anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi, murid anak mendapat penguatan. Nah, selanjutnya untuk hukuman, perilaku pasif agresif. Kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, masalah terpecahkan. Terus untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Untuk peraturan, untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus, biasanya seperti itu ciri-ciri hukuman. Kedua, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Untuk restitusi, apa kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk hukuman, murid akan membenci peraturan. Untuk konsekuensi, murid akan menghormati peraturan.
untuk restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini sisinya. Kalau hukuman negatif, awas kalau dilakukan lagi ya nanti, atau awas kamu. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi, apa yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Terus kalau hukuman mode paksaan. Nah kalau konsekuensi yang dipakai stimulus respon, sedangkan restitusi teori kontrol. Kalau hukuman biasanya akan mendorong menyalahkan diri, sedangkan konsekuensi mendorong kepatuhan. Nah, kalau restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik, dan restitusi konsep diri kuat. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membedakan antara hukuman atau konsekuensi, coba kita bedakan antara konsekuensi atau hukuman yang saya bacakan ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman angkat tangan, yang konsekuensi tidak usah. Mencatat 100 kali dalam buku "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman ada? Oh, berarti konsekuensi ya Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang lain? Sama semua. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman atau hukuman? Iya, setuju Pak Viko? Kayaknya tadi masih berpikir lain. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, ada yang berbeda-beda. Ada yang konsekuensi, ada hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ada? Setuju hukuman semua. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ini dia jawabannya. Saya akan menjelaskan yang paling bawah karena itu bidang saya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tidak termasuk hukuman karena sebelum mulai pelajaran PJOK biasanya ada apa Bapak Ibu? Ada pemanasan. Nah, makanya itu konsekuensi. Kalau yang lainnya saya kira Bapak pasti sudah paham juga. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah teori lagi yang sebenarnya cukup mengganggu saya pada saat saya membacanya, dengan judul dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan bisa menghukum. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dan dalam. Jadi kalau seperti ini, jadi anak itu cuma ingin diberi penghargaan karena melakukannya, bukan karena emang itu sesuatu yang diyakininya. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan,
Jika tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika tidak mendapat penghargaan, maka akan kemungkinan sakit hati, kecewa seperti itu. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan berat badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Orang berhenti merokok dan diet biasanya berhasil karena memang itu keinginannya, bukan karena diiming-imingi sesuatu. Seperti itulah penghargaan. Nah, selain itu juga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, terus juga penghargaan bisa merusak hubungan. Contoh, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka merasa akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ini orang-orang yang iri seperti itu, Bapak Ibu. Terus penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, itulah beberapa teori tentang penghargaan ternyata bisa memberikan hukuman, Bapak Ibu. Jadi menurut teori ini tidak selamanya penghargaan itu baik. Selanjutnya, seharusnya seperti ini, Bapak Ibu. Motivasi itu dari dalam diri. Saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf demi huruf dan kata demi kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Di sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari atau menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, menurut teori ini, penghargaan bisa berakibat buruk. Nah, setelah kita pelajari tadi penghargaan berasa berakibat buruk, terus motivasi dari diri, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, selama ini yang kita tahu yaitu peraturan kelas, kesepakatan kelas. Tapi kenapa ini keyakinan? Keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Kebijakan yang universitas kita pelajari tadi, Bapak Ibu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi di sini, Bapak Ibu, menurut teori ini yang terbaik itu bukan buat peraturan kelas, tapi keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, prosedur membuat keyakinan kelas itu seperti yang pertama, mempersilahkan murid keyakinan apa yang perlu disepakati di kelas, mencatat masukan-masukan murid, jadi buat bersama, Bapak Ibu. Kemudian susunlah keyakinan dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau keyakinan itu berbentuk kalimat positif, bukan larangan. Contoh, bukan dilarang berjalan di
atas meja, tapi berjalanlah di lorong kelas. Nah, seperti itu keyakinan. Terus sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 7 sampai 7 prinsip. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Nah, kalau sudah jadi, seluruh anggota kelas kita ajak menyetujui dan menandatanganinya, Bapak Ibu. Karena nantinya itu bisa kita jadikan acuan dalam menerapkan kesepakatan kelas. Terus keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, itu cara membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat salah satu teman saya. Jadi nilai-nilainya berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Sesuatu yang memang kita yakini itu benar. Contohnya di sini taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati guru dan orang tua, menghargai teman, menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, menjadi murid menyenangkan, ceria dan bahagia, semangat, istiqomah. Itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah, topik yang keempat kita lanjutkan, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ternyata sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, ada 5 amplop. Jadi kita melakukan suatu permainan supaya agak fresh dikit. Ada 5 amplop. Kira-kira Pak Viko milih yang mana, Pak? Kita tebak judul lagunya. Nanti siapa yang bisa menjawab dari lagu yang dipilih Pak Viko, mau milih yang amplop nomor berapa, Pak? Nomor 2 ini. Bapak Ibu silakan didengarkan, nanti siapa yang bisa menebak judul lagunya. Sesuai kesukaan Pak Viko ini lagunya. Apa Pak Viko? Katanya tahu? Siapa yang duluan tadi? Pak Yan diam-diam mematikan ini. Dia masih menyebut judul. Coba kita dengarkan lirik pertama. Ini satu-satunya lagu dangdut, Pak Viko langsung milih yang tepat ini. Nah, benar, berarti kopi dangdut. Ada yang mau milih lagi nomor berapa, Bapak Ibu? Apa yang milih Pak Bu? Silakan pilih nomor berapa, Pak? Pilih saja, amplopnya nomor berapa? Lomba ada kecepatan, Bapak Ibu. Apa judulnya? Ikan dalam kolam. Oke, sudah semua lagu kita nebak. Kita lanjut materi lagi, Bapak Ibu. Kita pusing-pusing kembali. Sudah, langsung ketebak soalnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kedua kebutuhan akan penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan dan kesenangan. Nah, yang pertama tadi bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar yang mendasari manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti melanjutkan keturunan, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Jika itu sudah terpenuhi, biasanya meningkat kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi rasa dan terima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Jadi anak didik kita terkadang Bapak Ibu melakukan sesuatu yang kita anggap aneh, itu terkadang karena mereka ada kebutuhan dalam dirinya yang belum terpenuhi di rumahnya, sehingga mencari di sekolahnya, seperti kurang mendapat kasih sayang, sehingga dia mencari kasih sayang di sekolah. Dan kemudian kebutuhan atas penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kedua yaitu kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi diri terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Biasanya anak-anak seperti ini ingin diakui Bapak Ibu. Dia membuat ribut di kelas, dia ingin kemampuannya diakui. Terus kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak juga ingin mempunyai kebebasan. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan atau merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini ada satu kasus Bapak Ibu. Saya bacakan agak panjang. Ihsan, siswa kelas 10A, siswa SMA Karakter Mulia, ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba kabar bahwa Adil, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba tersebut. Akhirnya Ihsan, seseorang yang pendiam tadi dan pemalu, dipilih tim sekolahnya dan mendapat juara umum. Ihsan mendapat penghargaan dari sekolahnya. Sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan tidak pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan, si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah. Dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Nah, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuat dirinya berubah? Dari 4 kebutuhan tadi, kira-kira Bapak Ibu, apa yang membuat Ihsan berubah? Kebutuhan akan apa? Dari 4 kebutuhan ini, dari yang sebelumnya pendiam, pemalu, tapi kemudian dia diikutkan lomba, ternyata memenangkan, kemudian dapat penghargaan dari sekolah, dari perlombaan dapat juara umum, kemudian Ihsan berubah. Kira-kira kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Apa posisi tadi? Kasih sayang. Ada lagi jawaban yang lain, mungkin yang berbeda pendapat. Kira-kira apa yang buat Ihsan berubah? Kita dapat satu jawaban, kasih sayang dan rasa diterima. Menurut Bu Iis, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Nah, Bapak Ibu, dari narasi ini jawabannya yaitu pemenuhan akan kemampuannya diakui. Jadi Ihsan setelah kemampuannya diakui karena memenangkan lomba dan penghargaan, maka dia akan berubah menjadi sosok yang berprestasi. Seperti itu juga anak didik kita Bapak Ibu. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi sehingga ada saja perilakunya di sekolah. Mungkin kurang kasih sayang atau mungkin dia ingin diakui kemampuannya tapi selama ini kita meremehkan. Nah, mungkin dari
5 kebutuhan dasar itu bisa kita terapkan ke anak didik kita sehingga dia bisa berubah jadi sosok yang lebih baik lagi. Nah, topik kelima, posisi kontrol. Apa itu? Jadi saat ada masalah pada anak didik kita melakukan suatu kesalahan, kita bisa mengambil 5 posisi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pas, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Itu jika kita mengambil posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi yang bisa kita ambil yaitu pembuat merasa bersalah. Itu posisinya biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini atau begini? Hasilnya kalau kita menggunakan posisi ini, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Kemudian posisi yang ketiga, posisi teman. Guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman ini yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Itu jika kita mengambil posisi sebagai teman dengan murid. Terus posisi pemantau. Jadi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Hasilnya Bapak Ibu, kalau kita mengambil posisi ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Jadi saat kita menyelesaikan masalah, posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimat yang sering diucapkan seorang manajer, jadi kamu terlambat, ini kasusnya Anda terlambat, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Saya hargai usahamu untuk perbaiki diri. Ini biasanya dilakukan manajer. Pada posisi manajer, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali atau akan perbuatan murid, ataupun bersedia guru menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua.
murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, Bapak Ibu, tadi kalimat posisi yang bisa kita ambil saat menyelesaikan masalah dengan anak didik kita. Nah, pertanyaan refleksi terakhir, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran Fajar. Coba jawab pertanyaan Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Tapi Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis. Fajar hanya diam, terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak diperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya jawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun jawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Nah, dari cerita tadi, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Gimana Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan Ibu Dani dalam pendekatannya dengan Fajar? Dari 5 manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau penghukum, menurut Bapak Ibu yang dilakukan oleh Ibu Dani yang mana? Kata kuncinya di sini, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, dari apa yang kalimat dilakukan oleh Ibu Dani, kira-kira Ibu Dani mengambil posisi apa? Manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah. Apa Bu Wiwi? Pembuat merasa bersalah. Ada yang jawaban lain? Teman, ada lagi? Nah, jadi jawabannya Bapak Ibu benar, teman dan pembuat merasa bersalah. Bisa, memang ada, karena kata kuncinya tadi di bagian ini. Di sini Ibu Dani memposisikan, Ibu Dani, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, itu kan membuat rasa bersalah pada diri Fajar. Selain itu, ibu posisikan sebagai teman dengan tidak memberi hukuman. Nah, itu contoh posisi yang bisa kita ambil saat anak didik kita buat masalah. Posisi kontrol ini, posisi kontrol yang terakhir. Jadi ada segitiga restitusi yang bisa kita lakukan saat menyelesaikan masalah. Yang pertama, tahapannya menstabilkan identitas. Biasanya pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, terus setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Biasanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Terus tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu tahapan restitusi dengan posisi manajer. Nah, untuk lebih jelas kita saksikan video ini, contoh melakukan restitusi. Faisal, kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tahu, Pak. Kenapa? Coba terangin ke Bapak. Karena saya tidak memakai seragam olahraga. Kenapa kamu tidak memakai seragam olahraga? Karena baju saya masih basah, Pak. Basah? Kenapa bisa basah? Kemarin saya pakai bermain sepak bola. Asik dong main sepak bola sampai sore bersama teman-teman. Ya, Pak, saya tahu. Nah, Faisal main sepak bola,
olahraga itu boleh, tapi jangan pakai seragam sekolah ya, olahraga sekolah. Nah, menurut kamu kalau tidak memakai seragam olahraga saat pelajaran PJOK itu sesuai keyakinan kamu tidak? Tidak Pak, karena itu melanggar aturan sekolah. Nah, karena kamu sudah sadar kalau itu perbuatan yang salah, selanjutnya bagaimana supaya kamu tetap memakai seragam olahraga saat sekolah? Saya minta maaf Bapak karena tidak memakai seragam yang saya saat main bola sehari-hari tidak memakai baju. Nah, bagus, itu solusi dari kamu. Semoga selanjutnya memakai baju olahraga saat pelajaran PJOK. Terima kasih Faisal. Nah, Bapak Ibu, inilah contoh penyelesaian masalah dengan tahapan restitusi dengan posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi yang dianggap paling baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang jadi masalah, apakah kita siap melakukan berdialog dengan siswa, Bapak Ibu? Itulah, semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang posisi sebagai manajer. Nah, itu tadi rangkaian materi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan atau mungkin saran, silakan Bu. Assalamualaikum. Mengenai posisi kontrol, apakah posisi manajer itu terbaik untuk menyelesaikan masalah? Atau kita perlu menggunakan posisi yang lain, Pak? Mohon jawaban. Terima kasih Ibu. Posisi kontrol manajer emang dianggap posisi kontrol yang paling baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Kedua-duanya mendapat solusi yang baik. Namun, terkadang ada kasus tertentu yang mengharuskan kita mengambil posisi kontrol yang lain. Contoh, kita bisa mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah terlebih dahulu sehingga anak merasa tahu kalau itu perbuatan yang salah, kemudian baru kita mengambil posisi manajer lagi. Jadi intinya, memang manajer adalah posisi kontrol terbaik, namun kita bisa mengambil posisi kontrol yang lainnya jika kasus tersebut memerlukan kita di posisi kontrol yang lain. Jadi kita jangan terpaku dengan satu posisi kontrol, Bapak Ibu. Kita lakukan berbagai posisi kontrol yang mana menurut kita paling baik. Seperti itu jawabannya, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Juga terima kasih telah mengizinkan saya belajar menyampaikan sedikit materi yang saya pahami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kepada Allah juga mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum.